sini kami akan menjelaskan konflik Papua, fakta dan dinamika, memahami akar masalah, dinamika dan upaya menuju perdamaian yang berkeadilan. Nah, apa itu konflik Papua? Konflik Papua adalah konflik berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Konflik ini telah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah versus kelompok separatis. Nah, pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan melakukan pendekatan keamanan dan pembangunan. Selanjutnya itu kelompok separatif, Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok utama dan menjaga kemerdekaan Papua. Mereka melakukan cara yaitu salah satunya melakukan kekerasan bersenjata. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akar konflik Papua yang ada 3 poin. Yang pertama itu sejarah dan politik. Integrasi Papua ke Indonesia melalui PPRA 1969 yang dianggap tidak demokratis oleh sebagian masyarakat Papua. Yang kedua, sosial dan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Yang ketiga, hak asasi manusia. Diskriminasi dan rasisme yang dirasakan masyarakat Papua. Baik, kita masuk ke dalam dinamika konflik, di mana dinamika konflik itu memiliki 4 poin. Yang pertama, kekerasan bersenjata, di mana serangan terhadap aparat keamanan, fasilitas umum, dan warga sipil masih terjadi di berbagai wilayah di Papua. Yang kedua, pembangunan dan pendekatan politik, di mana pemerintah menjalankan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan dialog, namun hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, korban sipil dan aparat, di mana konflik menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pengungsian, dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat. Yang keempat, upaya perdamaian, di mana berupa dialog, rekonsiliasi, dan pendekatan kultural terus diupayakan oleh berbagai pihak termasuk tokoh agama, masyarakat sipil, dan pemerintah. Fakta penting, konflik telah berlangsung pada tahun 1960 dan memasuki babak baru pada pasca PAPERA 1969. Ribuan korban jiwa baik dari pihak sipil maupun aparat keamanan serta indeks pembangunan manusia Papua masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dan terakhir, Papua kaya akan sumber daya alam, namun manfaatnya belum merata bagi masyarakat lokal. Baik, selanjutnya yaitu jalur menuju peradaban, yaitu yang pertama dialog inklusif, yaitu melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat Papua, tokoh adat, agama, dan pemuda. Dan yang kedua, keadilan dan hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia secara adil dan merata bagi semua pihak tenaga diskriminasi. Dan yang ketiga, pembangunan berkeadilan, pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal dan memberdayakan masyarakat Papua. Dan selanjutnya, pendidikan dan kesejahteraan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi, yaitu penyembuhan luka masa lalu melalui rekonsiliasi dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu eliminasi konflik Papua pada tahun 1960 sampai sekarang. Yang pertama itu di tahun 1961 mulailah muncul identitas politik di Papua. Namun ditandai dengan simbol seperti bintang kejora. Lalu pada tahun 1962 mulailah perjanjian pada Papua diserahkan ke Indonesia. Masuk ke tahun 1969 ada proses atau penentuan pendapat rakyat yang hasilnya Papua resmi jadi bagian dari Indonesia. Tapi prosesnya dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Nah, ini jadi salah satu akar konflik yang masih terasa sampai sekarang. Kemudian di tahun 1970 sampai 1990 mulailah muncul perlawanan bersenjata dari OPM dan pemerintah meningkatkan operasi militer. Jadi situasi di periode ini cukup tegang.
dan mulailah muncul isu pelanggaran HAM. Lanjut ke tahun 2001, pemerintah memberikan otonomi khusus untuk Papua. Harapannya berkesejahteraan meningkat, tapi pelaksanaannya masih belum merata. Di periode 2010 sampai 2018 itu, walaupun pembangunan meningkat, ketegangan sosial dan ekonomi masih terjadi. Nah, isu ketidakadilan dan rasisme memicu berbagai aksi protes. Pada tahun 2019 itu terjadi gelombang protes besar di beberapa daerah seperti Jayapura dan Manokwari. Masuk pada tahun 2020 sampai 2022 itu, konflik bersenjata kembali meningkat, terutama di wilayah pegunungan. Dan pada tahun 2021, otonomi khusus diperpanjang, tapi konflik belum sepenuhnya selesai sampai sekarang. Konflik masih terjadi di beberapa wilayah, namun upaya dialog, rekonsiliasi, dan pembangunan juga harus dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menggambarkan peta area konflik yang sering terjadi di Papua. Adapun petanya saya tampilkan dalam ini, di mana area-area yang berwarna merah tersebut merupakan area yang sering terjadi pemberontakan atau konflik di Papua, meliputi Kabupaten Maibrat, Paniai, Dogiai, Intan Jaya, Papua Pegunungan, Nduga, dan Yahukimo.